Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas dua properties dari beans. Properties pertama yang akan kita bahas yaitu inisialisasi metode, di mana inisialisasi metode ini mungkin saja ketika kita melakukan inisialisasi objek beans, kita masih memerlukan beberapa inisialisasi lainnya sehingga objek beans tersebut dapat digunakan. Nah, gimana cara untuk menambahkan uh, inisiasi yang lainnya tersebut? Kita bisa menggunakan properties init method namanya. Oke, nah init method ini adalah merupakan sebuah atribut yang menspesifikasikan nama metode yang akan dijalankan pada saat bin dibentuk. Oke, nah gimana cara sintaks penggunaan inisialisasi metodenya? Yaitu kita tambah properties init method di sini di mana kita kasih nama value-nya adalah nama metode yang sudah kita buat. Oke, kita langsung saja masuk langsung ke dalam contoh penggunaan inisialisasi metode. Oke, di sini saya akan menggunakan kelas Hello World yang sudah ada, yang sudah pernah kita buat, tapi saya akan hapus beberapa bagiannya ya. Oke, nah di sini saya mau buat satu kelas message saja, satu instansi message saja. Lalu di sini saya buat set message. Oke, this message. Oke, nah saya hapus. Oke, saya hapus ini. Oke, kita sudah buat aksesor dan mutatornya. Oke, ini masih error, kita sesuaikan. Nah, saya ada satu instansi namanya message, dan saya buat aksesor dan mutatornya. Selain itu, saya buat juga satu metode, namanya metode void init saya buat ya. Nah, ini metode ini akan saya buat, isinya adalah message sama dengan inisialisasi selesai. Jadi, kelas ini akan saya buat ketika kita mau membangun bin harus menjalankan metode ini dulu syaratnya. Oke, nah kita buat beans-nya. Isi dari beans-nya apa saja? Nah, saya buat hapus dulu ya. Saya hapus ini. Oke, saya buat satu bin aja. ID-nya Hello World 1, kelasnya masih Hello World ya. Kelas Hello World. Scope-nya saya buat sini hapus saja. Kita mau lakukan inisialisasi metode, maka kita pakai properti init method. Oke, init method kita inisialisasikan nama metode yang sudah kita buat. Metodenya di sini adalah init, maka kita tulis di sini init. Oke, init adalah nama metodenya. Oke, kalau sudah saya save, saya buka main aplikasi yang sudah kita bangun. Oke, nah kalau sudah seperti ini, saya hapus dulu ininya. Oke, saya hapus. Ini juga saya hapus. Oke, kita sekarang sudah ada ada inisialisasi aplikasi konteks, lalu kita buat objeknya, objek hello world, objek baru yaitu namanya objek singleton 1. Lalu di sini saya akses ID namanya ID hello world yang ada di bins XML. Lalu di sini saya hapus ini dulu. Oke, nah saya buat sistem out println. Oke, saya panggil nama objek yang sudah kita buat, objek singleton 1, get message-nya. Oke, kalau sudah, kita jalankan. Oke, nah inisialisasi selesai. Karena ketika kita melakukan yang namanya pemanggilan beans, nah di sini kita harus ada yang namanya syarat kita panggil si init metode initnya. Nah, ketika kita panggil get beans, maka dia akan menjalankan si metode init yang sudah kita buat di hello world. Makanya dia mencetak inisialisasi selesai. Dia cetak si pesan dari init tersebut.
Oke, ini adalah penggunaan dari inisialisasi method. Kita lanjut ke properties selanjutnya. Oke, menggunakan properties dari beans ini, yaitu properties destroy method, di mana destroy method ini memiliki sebuah atribut yang menspesifikasikan nama metodenya yang akan dijalankan pada saat bin dihapus. Nah, kita juga perlu melakukan deklarasi pada container application context, yaitu menggunakan register shutdown hooks-nya. Lalu setelah itu, ketika kita sudah melakukan deklarasi register shutdown hooks, metode ini digunakan untuk menghapus objek beans sehingga destroy method dapat dijalankan. Nah, untuk deklarasikan register shutdown hooks, kita harus import dulu ya interface dari URG Spring Framework Context Support Abstract Application Context. Nah, ini adalah sintaks dari destruction method ya, di mana kita membuat dulu bin di sini di dalam bin ada properties destroy metodenya. Nah, method name kita berikan nama method dari yang kita buat untuk destroy metodenya. Oke, kita langsung saja membuat destroy method. Keluarannya kita cetak aja sistem out print ln objek dihapus. Oke, kalau sudah kita save, nah kita set beans-nya. Oke, di beans method kita ganti jadi destroy method. Oke, nah kalau sudah kita panggil method destroy yang sudah kita buat, destroy. Oke, destroy. Oke, kalau sudah, kita sudah berhasil membuat satu menggunakan variabel destroy method untuk menghapus objek yang sudah kita bangun. Oke, kita ke main aplikasinya. Ketika main aplikasi, nah di sini kita pakai yang sudah ada aja. Lalu kita tambahkan satu interface dari si destroy-nya ya. Oke, kita import org Spring Framework Context support oke, abstract application context. Oke, abstract application context kita tambah sudah. Lalu di sini kita panggil si abstract application tadi yang sudah kita buat di atas, kita deklarasikan inisialisasi abstract application context. Lalu di sini dalamnya konteks, yaitu konteks ini. Setelah itu kita buat register shutdown hooks-nya. Oke, kalau sudah seperti ini kita save, kita jalankan. Oke, maka akan menghasilkan nilainya 0. Oke. Oke, 0 berat di sini dia ketika kalau sudah seperti ini dia akan menghasilkan nilai seperti ini ya yang di atas. Nah, pertama 0 karena kita nggak ada set apapun message-nya, maka dia akan mengembalikan 0 ketika kita di sini cetak si get message-nya karena nggak ada kita atur nih. Oke, kalau sudah seperti itu objek ini mau kita hapus. Nah, cara menghapusnya yaitu dengan melakukan register shutdown hooks-nya. Oke. Nah, contoh nih kalau misalnya objek
singleton 1, set message-nya kita ganti jadi hello. Oke. Nah, dia akan cetak di sini sistem out-nya, dia cetak set message yang sudah kita buat, sudah dicetak, kita langsung hapus objek yang sudah kita buat di atas, objek singleton-nya. Nah, ketika sudah dihapus, maka dia akan muncul pesan destroy yang sudah kita buat di hello world-nya tadi ya. Ini dia. Dia akan manggil ke pesan ini. Oke, kalau sudah seperti ini, maka objek singleton kita sudah berhasil dihapus. Seperti itu. Oke ya. Nah, ini adalah penggunaan dari si destroy. Nah, oke, kalau seperti ini sudah kita berhasil menggunakan yang namanya parameter destroy methodnya, yaitu menghentikan, menghapus objek yang ada. Oke. Oke, selamat mencoba penggunaan dari destroy method. Terima kasih bagi yang sudah menonton ya.